dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi hari ini pada jam 1.10 kita berkumpul di ruangan guru yang kita cintai. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberi syafaat kepada kita semua nanti di yaumil akhir, pada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungannya. Mudah-mudahan kita bisa membantu beliau dalam mengerjakan tugas apa saja yang disebut budaya positif nanti akan disampaikan oleh Bu Evi dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehingga anak-anak peserta didik kita lebih baik dan lebih baik. Dalam adanya CGP ini bisa membantu kepada kita semua. Mungkin itu saja Bu Evi. Silakan untuk memaparkan apa saja yang termasuk budaya positif yang dikerjakan dan bisa ditularkan kepada peserta didik yang ada di lingkungan SD Cimanggung 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Saya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala atas waktu dan tempatnya untuk saya mendeskripsikan budaya positif tentang berbahan paradigma belajar, disiplin, dan nanti materi yang lain yang akan saya jelaskan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu guru yang sudah menyediakan waktunya, menyisikan waktunya untuk bersedia hadir di sini, berkumpul di sini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, budaya positif ini konsep intinya di sini ada tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tadi belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita sudah tahu sendiri apa itu profil pelajar Pancasila. Elemen-elemennya yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah di sini dalam pembelajaran dengan paradigma baru, membangun budaya positif, yaitu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terus kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Mengenai kontrol guru sendiri, kenapa hal kontrol guru ini sangat berkaitan dengan budaya atau disiplin positif yang ada di sekolah itu? Karena sekarang itu ketika kita sebagai guru menghadapi masalah yang ada pada peserta didik, kadang kita mengalami atau menjudge ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita atau anak itu tidak mau diam, kita pasti bilang anak itu nakal. Atau ketika anak itu terlambat sekolah, kamu mah malas. Seperti itu. Itu kontrol yang ada di kita. Nah, untuk menghindari atau melakukan perubahan, harus ada di sini Ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol.
Nah, di sini yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita dari teori kontrol itu bahwa kita karena kita guru, kita teh berpikiran bahwa kita teh mengontrol murid teh di kelas harus nurut sama kita. Jadi kita teh kalau anak ada yang tidak mau diam atau anak mengganggu temannya, kita pasti berpikir diam, kamu duduk. Jadi itu ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan yang kita berikan kepada anak, kita berpikir bahwa itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada juga tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita tidak sadar ketika murid melakukan kesalahan, kita berkatanya tidak keras, tapi namun sudah menyelkit kabudak teh, itunya Bu. Misalnya teh, iya kamu mas tidak mau diam tuh, nanti ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah, sehingga anak teh jadi timbul rasa bersalah gitu. Jadi ketika anak timbul rasa bersalah pada dirinya, anak itu tidak akan bisa menguatkan karakter, tidak akan bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, akan ada timbul rasa takut untuk mereka mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini miskonsepsinya tentang teori kontrol. Kita kadang berasumsi bahwa kita mah orang dewasa, anak-anak itu harus nurut sama orang dewasa, harus hormat pada orang dewasa, harus menuruti apa perkataan kita. Nah, kita itu guru, kita orang dewasa. Nah, dari miskonsepsi tentang teori kontrol ini, bahwa kita harus bisa mengubahnya. Tadi itu stimulus respon kepada pendekatan teori kontrolnya sendiri berdasarkan tokohnya namanya Stephen L. Covey. Yang pertama, stimulus respon itu yang realitas, kebutuhan kita itu semua sama. Padahal teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda pada satu masalah. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika ada masalah kita pandangan kita seperti ini. Kadang kita tidak sadar memaksakan pendapat kita pada orang lain. Barangkali padahal orang itu punya pandangan lain terhadap masalah itu. Nah, kontrol ini yang harus berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrolnya. Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat anak datang terlambat, anak tidak mau diam, anak mengambil makanan temannya, anak mengganggu temannya, kadang kita melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan stimulus kontrolnya. Padahal kalau teori kontrol yang benar itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Apa nih kenapa anak itu bisa melakukan itu? Apa yang melatar belakangnya? Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Disiplin di kita, di negara kita. Padahal kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang namanya belajar berarti, harus dari diri sendiri. Timbulnya harus diri sendiri. Ya, karena kita sudah dari sana ya, sudah tahu bahwa di disiplin menaati peraturan. Kalau menaati peraturan berarti kita ada faktor eksternalnya, karena takut dihukum, karena takut tidak ada penghargaan, karena ingin dipuji, seperti itu. Jadi ada faktor eksternalnya, bukan dari faktor internal. Nah, harusnya seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan-tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan
universal. Apa sih Bu? Nanti dijelaskan lagi apa itu kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu harus dari internalnya kita, dari diri kita yang timbul. Karena kalau sudah timbul dari diri kita, nanti melaksanakannya pun tidak akan ada paksaan, tidak akan merasa terpaksa. Nah, tidak akan takut adanya ancaman ataupun hukuman, tapi atas kesadaran dari diri sendiri, dari faktor internal kita sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Karena tanpa sadar ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, kita tidak memotivasi anak untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Karena kalau misalnya anak ingin mengembangkan potensinya atas penghargaan, nantinya tuh ada unsur eksklusifnya dari luar. Nah, saya mau mengerjakan tugasnya, nanti sama ibu guru nanti dikasih pin, karena dikasih permen, atau nanti sama ibu guru dikasih hadiah. Nah, penghargaan itu yang nantinya tidak membuat anak mengembangkan kemampuannya sesuai minat dan bakatnya, bukan dari diri sendiri untuk bisa ya, tapi karena ada faktor eksternalnya. Nah, di sini. Nah, nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini. Jadi yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak membeda-beda. Nah, di sini yang dimaksud dengan nilai kebajikan, ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada primary years program, yaitu sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini kalau ada 7 jenis, tapi saya di sini kita sampaikan dari 3 saja dulu. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation: cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus tertanam pada diri anak supaya mereka tahu, bukan mereka menaati melakukan sesuatu itu bukan karena peraturan, karena kalau peraturan biasanya mereka takut dihukum gitu, bukan karena kesadaran mereka gitu. Kemudian kenapa mereka bisa melakukan itu tuh karena ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang tertentu. Nah, ini kenapa kita melakukan ini? Karena kita memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Ada berapa? Ada 5 kebutuhan dasar sebagai manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan ini harusnya kesenangan. Oke, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ketika anak ada masalah, kita harus lihat dulu kenapa anak itu misalnya mengambil terus makanan dari temannya. Jangan bilang kita, nenek, kamu mau celamitan. Itu sudah menjadi anak bahwa anak celamitan atau mau mengambil makanan. Tapi kita lihat latar belakang anak itu. Mungkin saja dari 5 kebutuhan ini ada salah satu atau bahkan 2 atau 3 yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Atau ketika anak itu tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas, mungkin ada dari 5
kebutuhan dasar manusia dari peserta didik tersebut tidak terpenuhi atau tidak bisa anak itu tidak dapatkan. Kalau bertahan hidup itu berarti kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Yang fisiologis itu tentang makan gitu ya, tentang sandang, pangan, papan gitu. Kalau biologis itu tentang ya rasa nyaman. Psikologis juga tentang bagaimana dia merasa nyaman tidak di sekolah, terus di rumah rasa aman, rasa nyaman. Nah, ini bertahan hidup. Ketika anak misalnya tadi suka ngambil makanan temannya, apa mungkin dia bertahan hidupnya, kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Mungkin di rumahnya dia tidak diberikan makanan yang baik, sehingga dia kalau lihat temannya bawa makanan dia mau dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan bagian dari kelompok. Misalnya ada anak yang tidak mau belajar bersama-sama temannya, atau ada anak yang selalu mencari perhatian kita, tidak mau diam di kelas. Mungkin dia di kasih sayangnya, rasa kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terimanya tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian penguasaan, ketika misalnya mah bisa udah teh kumaha diajar meski itu hese misalnya teh. Jangan menjat anak itu bodoh, ibu bapak. Anak itu semua anak teh unik dengan bakat dan minatnya yang masing-masing pasti berbeda. Penguasaan teh mungkin dia di kebutuhan dasar manusianya di penguasaan mungkin kurang, tidak terpenuhi, dia tidak dalam berprestasi. Kemudian ada anak yang misalnya teh mau memimpin aja, aku saja yang jadi ketuanya, berarti dia sudah ada dipenuhi, tapi dia ingin lebih lagi, seperti itu. Kemudian yang tentang kebebasan, dia maunya keluar terus. Misalnya ibu kalau lihat anak mau keluar terus, ibu aku mau ke kamar mandi, misalnya teh sehari teh bisa 3 sampai 4 kali ke kamar mandi. Nah, mungkin kebebasannya yang tidak terpenuhi. Ibu bisa misalnya teh, ayo kita belajarnya di luar sambil bermain. Itu bisa akan memenuhi kebutuhan dasar manusianya, yaitu tentang kebebasan. Nah, yang ini maksudnya itu kebahagiaan, maksudnya itu di sini tuh, yaitu tentang anak teh bagaimana kesenangan. Senangnya apa anak itu? Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ketika ada anak yang murung, ibu di kelas teh, apa nih? Kenapa anak teh bisa murung? Kenapa anak teh cicing wae? Tidak suka bermain. Nah, mungkin ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, yaitu tentang kesenangannya, yaitu bermain dan humor, antusias, dan tertawa. Kemudian, nah dari sini ibu, motivasi perilaku manusia tadi. Kenapa anak teh? Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia teh. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Tadi disiplin yang kita pahami bahwa disiplin teh harus menaati. Jadi ini motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cing ibu upami ke sekolah teh angkat pagi-pagi teh. Nah, apa motivasinya? Apakah ingin dipuji oleh atasan? Ataukah memang itu sudah dari diri ibu sendiri, saya punya tanggung jawab untuk mengajar sehingga anak saya harus berangkat lebih pagi dari murid. Itu kalau ibu teh abdi mah dah hayang dipuji ku ibu kepala marang ketolna. Nah, ini motivasi perilakunya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 2 motivasi perilaku ini disebutnya sebagai motivasi ekstrinsik dari luar. Dari lingkungan luar, bukan dari diri sendiri. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan yang mereka percaya, ini disebut motivasi intrinsik. Kalau tadi abdi mah da angkat sekolah pagi-pagi teh da baru tanggung jawab. Urang kali kelas 5 kadah pagi-pagi abdi guru SD kelas 1 teh bisi aya nanaon tah. Berarti ibu udah timbul motivasi intrinsiknya. Nah, ketika kita sudah
sudah ada tipunya, kita harus bisa menghindari yang namanya ibu hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, hukuman itu biasanya tidak direncanakan atau tiba-tiba dilaksanakannya. Tidak ada rencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah dari guru ke murid aja. Ih, kamu terpakai sepatu hitam, kamu lari di lapang. Nah, itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik biasanya kalau hukuman, dan menimbulkan trauma. Kadang kita tidak sadar kepada anak untuk melakukan ini. Konsekuensi, apa sih konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi mah terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena kamu tadi terlambat sekolah. Berdasarkan kesepakatan kita, apa konsekuensinya? Kalau yang terlambat sekolah harus di luar, tidak boleh masuk ke kelas. Nah, itu pasti menimbulkan ketidaknyamanan pada peserta pada siswa. Sifat guru selalu memonitor murid. Kamu tidak mengerjakan tugas ya? Kadang kita seperti itu. Nah, ini konsekuensi. Guru selalu memonitor murid, melihat bagaimana murid itu bertingkah laku dengan sesuai tidak dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Nah, dari dua ini, hukuman dan konsekuensi, ada satu yang diterapkan, yang alangkah baiknya diterapkan di kita di sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada peserta didik dengan cara restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya berkolaborasi ibu kalau restitusi. Jadi kalau ada masalah sama anak, jadi si anak sama kita tidak dijudge, tidak diberi hukuman, tidak sama kita tidak dibuat menjadi ada rasa bersalah pada anak, tapi anak diajak berkolaborasi. Kalau restitusi berkolaborasi itu kumaha ibu? Di sana ada anak yang yang berangkatnya terlambat, kita tanya baik-baik. Kalau di restitusi itu, kenapa nak kamu berangkatnya kesiangan? Nanti anaknya cerita, saya kesiangan begini-begini. Oh, jadi kita harus merasakan dulu apa yang anak rasakan. Jangan menjudge kalau anak kesiangan itu adalah pemalas. Pasti ada faktor-faktor yang lainnya. Berkolaborasi. Jadi harus menciptakan, mengajarkan anak untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Misalnya kenapa bisa kesiangan? Di rumah tidak ada yang membangunkan? Ya, nah sekarang kamu kesiangan, gitu. Kalau biar kamu tidak kesiangan lagi, besok harus bagaimana? Biarkan anak untuk mencari solusinya. Kalau dengan menggunakan restitusi. Nah, ibu-ibu, sok ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Menurut ibu-ibu tadi tentang konsekuensi, hukuman atau restitusi, mana? Apakah ini termasuk hukuman atau termasuk hukuman? Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Kamu? Hukuman. Benar. Oke. Kenapa disebut hukuman, ibu? Kenapa cenah? Karena ada catatan. Iya, tidak direncanakan, cenah gitu ya. Pintar Bopi. Sok, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman, konsekuensi. Konsekuensi. Kalau yang ketiga apa? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena apa hukuman? Kenapa disebut hukuman? Spontan. Terus ada apa itu, Bu? Berupa bukti. Ya. Itu listrik ada
Intinya ada berhubungan dengan hukuman fisikal fokus up anak itu kalau hukuman. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Pintar gue cepat. Kemudian yang ke berapa? Kedua, tiga, empat, yang kelima. Berjemur di lapangan basket. Jangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berjemur fisik Bu ya, karena menimbulkan trauma. Kalau fisik kalau hukuman akan menimbulkan trauma bagi anak, biasanya berbentuk hukuman fisik. Anak-anak akan mengalami jadi traumatik gitu kalau hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Yang terakhir Ibu, membersihkan kembali air di meja tulis karena tersenggol pas saat belajar. Iya, hebat, tepuk tangan Ibu sudah bisa mengerjakan hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira Ibu mana Ibu? Manajer. Berapa manajer? Nah, yang lainnya sama manajer. Pemantau, Win. Oke, pemantau. Yang lainnya apa Bu tuh? Penghukum? Enggak. Teman, oke, Bu Tati mah teman katanya. Bu Martini yang mana Bu? Membuat rasa bersalah. Aduh, membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Oke, Bunung mana Bunung? Penghukum. Yang mana Bunung? Punya alasan melakukan. Tanya kenapa anak bisa melakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ketika kita tanya, memancing anak untuk berbicara, kenapa bisa anak itu melakukan hal tersebut. Nah, ini kalimat-kalimat sehingga anak bisa mencurahkan alasan-alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam, bukan dari luar. Nah, ketika anak sudah ditanya, misalnya kenapa kamu melakukan hal tersebut, anak sudah bercerita, apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Nanti anak akan menjelaskan, saya tidak disiplin Bu. Nanti dijelaskan lagi bagaimana ini, cari solusinya. Nah, nanti kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti anak itu pasti akan bisa menjadi orang yang baik. Ketika anak sedang mengganggu temannya sampai berkelahi, misalnya Ibu, kalau ditanya sini, kamu ingin jadi seperti apa? Saya menjadi orang baik, karena anak pasti dasarnya mereka ingin jadi orang yang baik. Mungkin hanya pengaruh lingkungan atau tadi karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Ibu, nah ini kasus Ibu. Kasusnya Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa kembali di bangkunya? Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun
Kemana terus sana? Rohu dan Fajar pun tidur hanya diam. Tak. Fajar pun hanya diam membisu ini Kak Topi. Nah, Ibu, berdasarkan kasus ini, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil sama Ibu Ani? Ibu Dani. Posisi kontrol apa? Penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah, atau manajer? Ya, atau teman? Dari kata-kata yang diucapkan sama Ibu Dani. Manajer, penghukum, kemudian apa, pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman. Kira-kira posisinya Ibu Dani tuh dia sudah mengambil posisi kontrol dulu sebagai apa dari 5 tadi? Penghukum kah? Pemberi bersalah. Pemberi rasa bersalah. Dari kata-kata mana Ibu memberi rasa bersalah yang diucapkan sama Ibu Dani tadi? Tidur-tiduran, Capek-capek. Nah, ini pintar nih, sudah hebat Ibu lagi. Gimana kamu Fajar? Cenah kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu udah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Cenah kasih teh, kata Ibu Dani teh. Menurut Bapak Ibu guru, apa sih kebutuhan Fajar nih dari 5 tadi kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga Fajar mengalami masalah seperti ini? Apakah tentang kebutuhan itu, kesenangan, atau tentang penguasaan, atau apa tadi, penguasaan, kesenangan, kemudian nah ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mana? senang tidur. Senang tidur. Jadi si Dani ini kira-kira kebutuhan apa yang kita terpenuhi? Apa ya? Kebebasan bisa. Ya, kebebasan. Kemudian apa lagi Bu selain kebebasan? Kasih sayang bisa. Mungkin dia kurang kasih sayang sehingga dia malas-malasan di sekolahnya juga. Apalagi penguasaan sehingga nilai-nilainya menjadi kurang di bidang bahasa Inggris. Nah, hebat sekali ibu-ibunya. Oke, mungkin itu saja Ibu Bapak yang saya sampaikan. Kesimpulannya dari yang tadi sudah saya sampaikan bahwa budaya positif itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga siswa dapat mengembangkan kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita sebagai pendidik harus dapat memahami kebutuhan peserta didik dan jangan menentukan posisi kontrol yang tepat agar dapat menjadi kolaborasi yang baik dengan peserta didik. Kemudian membuat keyakinan kelas sebagai awal penerapan budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada peserta didik. Itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya saat menyampaikan materi. Kesempurnaan hanya ada pada Allah, kekurangan ada pada Epi Sabrilianti. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Mangga Ibu Bapak barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari materi yang tadi telah saya sampaikan, saya persilahkan. Mangga Ibu Bapak ada yang mau disampaikan, boleh tanggapan, boleh pertanyaan. Kalau buat saya tidak ada, bukan pertanyaan ya, tapi ini tanggapan untuk keseluruhan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi
barusan yang budaya positif yang diterangkan oleh Bu Epi bukan semata-mata mengejar tugas Bu Epi yang harus diselesaikan, tapi bisa diaplikasikan oleh kita. Jadi kurang kaimbas itu ku ilmuna anu nuju dipelajari ku Bu Epi. Oh, kurang teh selama ini teh geuning salah gitu. Oh, kurang teh geuningan ngajar kieu teh salah. Termasuk abdi bener ka ibu marentah wae abdi oge bisa introspeksi diri. Oh, ketika kita melakukan ini hasilnya seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah dan untuk gambaran secara bukan keseluruhannya, belum keseluruhan, hanya segelintir dari budaya positif bisa diambil hikmahnya oleh semua kita. Jadi terutama panginten kepada wali kelas semua, kita harus memenuhi dulu 5 kebutuhan anak dulu ya. Jadi ketika sudah dipenuhi 5 kebutuhan, insya Allah panginten anak itu tidak lain ngajengkel ke dasar daya ge kuning teh akan aya nama. Jadi kudu dicari dinu 5 kebutuhan, jadi bertahani hidup, sareng kasih sayang, terus penguasaan, kebebasan dan lain sebagainya. Itu berarti kurang kedah nerapkeun eta. Panginten Bu Epi atur nuhun. Mudah-mudahan kamu Bu Epa mantos lulus, Pak Wahyu terus lulus, kantor ngaplikasikeun kurang turutan yuk. Jadi murah kali teh ka urang teh ngecap abung guru eta mah judes, abung guru eta mah taraseri, abung galak gitu. Jadi urang ulah sampaikeun Kak punya nilai di anak itu ada sebutan guru judes, guru galak, guru tarananya, atau abung eta mah lain guru urang eta. Jadi semua yang ada di sini adalah guru mereka yang patut dihormati gitu, tapi bukan ditakuti. Itu saja Bu Ep. Atur nuhun, mudah-mudahan setelah ini kita budayakan budaya positif. Jadi jangan selalu merhadik atau curug urang lah akhir-akhiran we supaya teu sieun ala kabeuki atoh urang kali teh ka urang teh upami urangna diraih di PPN wae ku hadiah salah. Jadi teu bangkit geuningan gitu. Terus diancam wae komo gitu kalau kabeuki sieun murumput gitu. Jadi urang kayak bae dina naon anu di luar ku urang sadaya. Atur nuhun Bu Ep. Ibu masukana mangga ka ibu-ibu sanes pilih aya apal kalau sanes atau napi tanggapanna atau we alhamdulillah diseminasi ini telah kita laksanakan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, untuk guru-guru, ibu-ibu guru yang hebat meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk kita. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.